أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Mujahidin rahimani wa rahmakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan akidah atau tauhid yang merupakan pokoknya din dan harus kita ketahui agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab tenangnya kita hidup di dunia. Karena orang bertauhid tidak bisa digoyang oleh siapapun. Karena tauhid berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Berikutnya yaitu keterangan 67 dari halaman 47 berkenaan mengimani perkara yang gaib. Faman rama, barang siapa yang menerka, ya menerka, mengira-ngira, ilma ma khudira anhu, ilmu yang dia terhalang ilmuhu untuk mengetahuinya. Siapa yang mencoba untuk mengetahui ilmu yang dia tidak tahu, yaitu urusan yang gaib. Walam yakna bitaslimi fahmuhu, dan dia tidak puas untuk menerima, tidak puas itu memahaminya untuk menerima dari ayat hajabahu maramuhu, maka akan terhalang dia maksudnya an khalisit tauhidi, untuk bertauhid, wasafil ma'rifati, dan terhalang pula untuk menjernihkan pengetahuan dia, wasahihil iman, dan juga tidak mendapatkan kebenaran iman. Kesimpulannya begini, siapa yang tidak percaya urusan gaib, maka dia tidaklah menjadi orang bertauhid dan tidaklah sempurna imannya. Karena Allah mensifati orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman perkara yang gaib. Dan yang gaib yang tidak kita ketahui oleh mata kita, tidak pula kita dengar oleh, tidak pula kita mampu oleh akal kita, ini bukan berarti tidak ada. Karena apa? Allah Ta'ala bicara urusan yang nyata, itu terbukti. Apa yang Allah jelaskan, langit Allah yang membuat, bumi Allah yang manusia Allah yang membuat, itu tidak meleset. Maka perkara yang gaib yang kita tidak tahu pun tidak akan meleset, cuma mata kita belum tahu, ya, karena manusia tidak memiliki keilmuan yang cukup. La yuhituna bihi ilmah, tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Jadi kita dalam masalah urusan gaib wajib taslim, menerima dan membenarkan. Nah, dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, man lam yu'min, barang siapa yang tidak beriman, mimma khajaba anhu ilmuhu, yang terhalang oleh dia ilmunya. Siapa yang tidak mengimani yang dia tidak tahu, yaitu mana terhalang ilmunya urusan gaib,
Urusan gaib manusia tidak bisa menjangka. Jangankan urusan gaib, kenapa sholat maghrib 3 rakaat kita tidak bisa menjawab dengan akal? Kenapa sholat subuh 2 rakaat tidak bisa menjawab? Jawabannya benar, karena itu Allah Ta'ala merintah, Nabi yang menentukan, selesai. Karena otak manusia terbatas. Maka orang beriman apabila berita itu dari Allah Ta'ala, demikian juga dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita, hatinya sahih, wajib kita mengimani. Mislu ilmul kaifiyah, mislu ilmul kaifiyah, semisal ilmu bagaimananya Allah turun, kita tidak tahu. Kita hanya dikabari Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menjelaskan, beliau tidak menjelaskan kepada kita bagaimananya, tapi hanya mengkabarkan. Selanjutnya, fal wajib alaina al-iman, kewajiban kita mengimani. Inilah kesalahan orang ahli aklaniyin. Orang mendahulukan akalnya, segala sesuatu maunya di akal-akal otaknya. Makanya mereka banyak kufur, banyak murtad. Karena kita, yaitu din ini harus menaklukkan akal kita kepada dalil. Jadi bukan berarti akalnya harus mengadili Allah, tapi akal kita ini diadili, diluruskan oleh Allah dengan diturunkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Cuma manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menutupi akalnya yang fitrah. Seperti orang mencuri, dia tahu menurut akal tidak boleh, tapi hawa nafsunya mendorong dia, sehingga mereka harus sembunyi-sembunyi. Waradduha maknau ay raddu ilmiha ilallah, kita kembalikan ilmu hakikatnya, ilmu yang sebenarnya masalah urusan gaib kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengimani, karena kita disuruh, karena kita hanya dikabari, tidak diperlihatkan seperti langit dan bumi, tidak diperlihatkan seperti manusia. Makanya ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, bukanlah kita diperintah harus kamu beriman, karena itu nampak. Qul siru fil ardi fanduru, katakanlah wahai Nabi, berjalanlah kamu di permukaan bumi dan perhatikan. Karena kita bisa melihat, perhatikan langit itu Allah Ta'ala menjadikan tanpa ada tianya. Perhatikan hujan itu Allah menurunkan dari langit, tidak ada satupun makhluk yang bisa menurunkan hujan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 26, fa'ammal ladzina amanu, ada orang beriman. Semoga kita menjadi orang yang beriman yang sempurna. Apa katanya Allah Ta'ala? Faya'lamuna, mereka tahu, annahu, bahwa urusan gaib itu al-haqqu mir rabbihim, benar dari Allah. Rabbihim dari Tuhan mereka, maknanya Allah. Ini orang beriman. Karena tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan akal untuk orang beriman. Karena Allah Ta'ala yang berfirman, bagaimana bertentangan dengan makhluknya yang punya akal, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan akal manusia. Nah, wa ammal ladzina kafaru, nah ini bedanya orang kafir. Orang beriman dia mengatakan bahwasanya itu semuanya dari Allah, wajib kita imani. Dan itulah makna kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya. Tapi orang kafir lain. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aratallahu bihadza masalah. Ada pun orang kafir, termasuk orang munafik, termasuk orang yang menyembah akalnya, yang menolak sunnah, itu orang kufur. Maka mereka mengatakan, apa maksudnya Allah Ta'ala membuat permisalan ini? Menunjukkan kufurnya. Orang itu menanya karena apa? Ketidakimanannya, karena tidak ada mantapnya iman. Maka orang mukmin lain, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang beriman tahu bahwa Al-Quran itu dari Allah, yang harus kita sami'na wa ata'na. Nah ini perkara urusan gaib, jangan kita coba-coba ikut campur akal kita untuk yaitu membagaimanakan, tidak boleh, tapi wajib kita imani. Selanjutnya juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat nomor surat Ali Imran ayat nomor 7. Wa qala Allah azza wa jalla
huwallazi anzala 'alaikal kitabah, dialah Allah Ta'ala yang menurunkan kepadamu kitab, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjelaskan minhu, di antara kitab ini ayatum muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas, yang maknanya kita tidak perlu menanya salat, siam, haji, sedekah, menikah, tidak pernah kita menyangkal hal itu karena itu muhkamat. Dan ayat muhkamat ini banyak sekali. Hunna ummul kitab, itulah induknya Al-Quran, itulah pokoknya Al-Quran. Berdagang, berkeluarga, menikah, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan tidaklah kita menanya bagaimananya, karena sudah jelas. Itu namanya ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihah, dan ayat yang lain mutasyabihah, serupa-serupa maknanya, yang tidak semuanya orang tahu. Dan ini adalah yaitu haknya orang punya ilmu. Maka orang yang awam harus menanya pada orang punya ilmu. Lalu Allah menjelaskan orang-orang munafik, orang-orang yang mempermasalahkan ayat mutasyabihah, padahal itu semuanya dari Allah. Kullun min indillah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka ada benar orang yang hatinya mereka itu condong, yang mereng, tidak lurus, itu hatinya orang munafik. Dan juga orang aklaniin, yang mendahulukan akalnya, rasionya. Apa? Fayattabi'una ma tasabah minhu, maka mereka itu mencari-cari, yaitu ayat-ayat yang serupa, ayat yang sudah jelas tidak dibahas, tidak dibacakan kepada umat, dan juga tidak diamalkan. Sedangkan ayat yang dia tidak punya keilmuan dalam hal ini mencoba untuk membahas. Maksudnya apa mereka mencoba ayat-ayat yang samar-samar? Maknanya ini ibtigha al-fitnah, untuk memfitnah orang. Yang jadi korban adalah orang awam. Tapi kalau orang punya ilmu lebih tahu. Makanya orang subhat itu tidak mau bertatap muka dengan orang punya ilmu, karena orang punya ilmu tahu yang mereka mempengaruhi orang awam. Yang nomor dua, wabtigha at-ta'wil, dan ingin mencari penafsirannya yang salah. Mereka membahas alif lam mim, alif itu apa, mim itu apa, mim lam itu apa. Nah ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, alif lam adalah satu ayat, hanya Allah Ta'ala yang mengerti, yang faham maknanya. Allahu a'lamu bimuradihi, itu semua ditafsir. Hanya Allah Ta'ala yang tahu makna ayat ini. Shad, nun, qaf. Nah, itu satu ayat, padahal satu huruf, tapi itu satu ayat. Namun yang maha tahu hanya Allah. Makanya setelah kalimat-kalimat pendek ini mesti disebut setelah itu ayat Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, membahas masalah Al-Quran. Ya, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jadi setelah surat-surat ayat pendek, huruf-huruf pendek satu ayat, disebutkan setelah itu Quran. Fama ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang tahu makna sebenarnya ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Nah, inilah kebaikannya orang yang beriman, tidak memaksakan otaknya kepada sesuatu yang tidak mampu, tapi menyerahkan kepada yang maha tahu, yaitu Allah. Nah, kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, khajaballahu ilmahu anil khalqi, Allah Ta'ala menutup ilmu gaibnya ini kepada makhluknya. Yang kita itu melihat malaikat tidak bisa, malaikat melihat kita, kita melihat jin tidak bisa, jin bisa melihat kita. Min haitsu la tarawni, itu ayatnya. Bagaimana menjangkau yang itu hanya Allah. Jadi malaikat tahu kita, kita tidak tahu malaikat, hanya disebutkan yaitu sifat-sifatnya. Jin mengetahui, melihat kita, kita tidak bisa melihat jin, padahal itu makhluk. Bagaimana kita menjangkau yang itu hanya Allah yang maha tahu urusan gaib.
Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Fauzan, fala tud'ib nafsaka, kamu jangan mencapekkan pikiranmu. Sesuatu yang kamu mampu fahami, tidak tahu nanya kan enak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekiranya kamu mampu. Jangankan masalah urusan gaib, kita sholat yang tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Ini menunjukkan samahatul Islam, mudahnya kemudian di dalam Islam yang tidak kita jumpai pada agama yang lain. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra, Allah mendaki kamu dengan Islam ini, dengan Quran ini agar kamu mudah. Bayangkan, sholat sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, siam sudah disebutkan, kita tinggal belajar melaksanakan. Kita bukan diperintah untuk membuat rumusan dulu. Bayangkan kalau kita diserai oleh Allah Ta'ala untuk membuat rumusan sholat, tidak akan kompak satu sama lain. Bukankah kita sering bertengkar dengan istri dan juga dengan tetangga karena apa? Perbedaan pendapat. Tapi Islam alhamdulillah mulai beliau sampai akhir zaman tidak berubah. Urusan dunia berubah terus, HP itu berubah terus dia. Ya, urusan dunia. Tetapi urusan din dimudahkan kita oleh Allah Ta'ala, tidak berubah. Allah Ta'ala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Fala tud'ib nafsaka, maka jangan kamu mempersulit dirimu, jangan membuat capek dirimu. Sesuatu yang tidak punya kita ilmu lalu kita upayakan, bisa menjadi gila kita. Makanya banyak orang-orang yang aklaniyin akhir zamannya dia bertobat, seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga orang-orang Mu'tazilah. Al-Imam Asy'ari, Abdul Hasan Asy'ari 40 tahun bergelimpang di pendapatnya Mu'tazilah, setelah 40 tahun bertobat kembali kepada ahli sunnah dan menulis kitab Al-Ibanah, meralat kesalahan-kesalahan beliau ketika pada masa hidupnya bersama Mu'tazilah dan juga yang Kullabiyah. Ini ketika orang itu mendapatkan petunjuk. Kemudian Allah menjelaskan warrasikhuna fil ilmi. Nah ini ada orang-orang yang kuat ilmunya, orang-orang ulama sunnah, terutama utusan Allah Ta'ala, para utusan Allah Ta'ala dan para sahabatnya. Apa katanya? Yaquluna amanna bih, mereka mengatakan kami harus mengimani karena ini ayat Allah. Adapun kita tidak faham, Allah Ta'ala tidak membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu, karena Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Kita tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak mampu siam, kita boleh bayar fidyah. Kurang apa lagi Allah Ta'ala, yaitu menuntun kita agama Islam dimudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Ya. Kullun min indina, maka orang mukmin mengatakan semuanya dari Allah. Kita harus mengimani yang kita fahami atau yang tidak bisa kita fahami. Yang tidak bisa kita fahami kita mengatakan Allahu a'lam, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu. Yang kita bisa memahami kita amalkan dan kita dakwakan, selesai. Jadi kita tidak harus dibebani yang mana kita harus mencari pembahasan yang kita tidak punya ilmu, terutama urusan gaib. Yusallimuna wastalimun, maka ahli sunnah, orang-orang punya ilmu, mereka menyerah diri. Wa yastalimun, ya, yusallimun artinya menyerah diri pada Allah, maknanya itu. Wa yastalimun, dan juga khudu', menerimanya. Wala yamna'uhum atamu ma'rifati ma'nahu minal imani bihi wa taslimu lahu, dan tidaklah menghalangi bagi orang-orang yang dia tidak tahu makna di dalam ayat tersebut, tidaklah mengurangi keimanan mereka. Karena kita harus apa? Yu'minuna bil ghaibi, namanya disuruh kita beriman pada perkara gaib. Karena apa? Kita tidak bisa menjangkau dengan pikiran kita.
Tetapi perkara yang jelas kita disuruh, yaitu bukan hanya sekedar iman, tapi suruh melaksanakan. Urusan gaib kita membenarkan dan mengimani. Wa taslimu fi lahu, dan kita harus menyerah urusannya, maknanya kepada Allah. Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Kenapa? Aw annal makna, atau maknanya annahum yaruddunal mutasyabiha minal kitab min kitabillah ilal muhkami minhu. Bahkan para ulama mengembalikan ayat mutasyabiha ini kepada ayat yang muhkam, yang sudah jelas. Itu ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang dalam ilmunya. Jadi ayat yang belum jelas dibawa kepada ayat yang sudah jelas, liyufassiruhu, agar mereka bisa menafsirkannya, wa yattadhihu maknahu, dan nampak jelas maknanya ayat yang dikatakan mutasyabih tersebut. Wa yaquluna kullun min indi rabbina. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan semua ini dari Rabb kita. Kenapa kita harus mengingkari sebagian? Kalau kita mengimani sebagian, harus mengimani semuanya. Maka orang mengimani sebagian, mengkafir sebagian, dia adalah orang kufar. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu adalah orang kafir yang sebenarnya. Selanjutnya masih melanjutkan tentang, yaitu keberadaan orang munafik yang selalu membahas ayat-ayat mutasyabihat. Fayatadzabdzabu bainal kufri wal iman. Maka orang yang tidak mengimani urusan gaib, dia bingung mau iman apa mau kufur. Saya imani ayatnya apa saya ingkari. Wat tasdiqi wat takdzib, dan dia bingung saya benarkan apa saya dustakan. Wal iqrari wal ingkari, saya akui apa saya ingkari. Nah, ya, ini keberadaan orang munafik. Tapi orang mukmin mengatakan kullun min indi rabbina. Ya, semuanya itu datang dari Rabb kita, dan Allah Ta'ala mustahil kalau bicara yang keliru. Bicaranya Allah Ta'ala benar, kullun min indi rabbina. Man lam yuslim lillah, barang siapa yang tidak menyerah maknanya ini kepada Allah, wala ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengembalikan penafsiran itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakhjubu an ma'rifatillah, maka terhalang dia faham dengan Allah. Wa ma'rifatil haqqi, dan akan terhalang pula mengetahui yang benar. Fayakunu fi mutahatin, maka dia menjadi orang yang bingung, wa dhalalatin, dan tersesat. Karena itu tidak ada orang yang paling tersesat kecuali orang aklaniyin, karena mereka mendahulukan akalnya, mendahulukan hawa nafsunya. Tapi orang ahli sunnah, manusia punya akal, tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat, dan Allah Ta'ala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului ketentuan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maknanya jangan mendahulukan akalmu, dahulukan Quran. Kalau tidak faham, cukup kita sami'na wa ata'na. Tidak faham, kita menanya pada orang punya ilmu. Makanya tidak ada para sahabat yang mempermasalahkan ayat mutasyabihat. Kenapa? Kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Allah. Wa hadhi khala'ul munafiqina, inilah keberadaannya orang munafik. Alladzina yatadzabdzabuna, mereka itu bingung, ya, taratan ma'al muslimin, kadangkala bergabung dengan orang Islam. Wa taratan ma'al kafirin, kadangkala bergabung dengan orang kafir. Tidak punya pendirian yang pas. Mana yang dianggap bisa menguntungkan dia bergabung. Demikian juga wataratan yusaddiquna wataratan yukadzibun, kadangkala orang munafik itu membenarkan ketika ayat itu dianggap cocok dengan akalnya, dan kadangkala mereka mendustakan karena mereka bingung, tidak bisa memahaminya. Nabi orang yang beriman harus sami'na wa ata'na. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu petunjuk untuk orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, di antara tandanya
orang takwa adalah orang yang mengimani perkara yang gaib. Maka Allah Ta'ala memberi penjelasan orang sifatnya orang munafik ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah nomor 20, kullama adza'a lahum masawfi. Ketika ada sinar yang menyinari mereka, mereka berjalan di atas sinar itu. Wa idza adlama alim, ketika dia kegelapan, qamu, maka mereka berhenti, tidak bisa berpijak. Makanya besok pada hari kiamat orang-orang munafik itu berkata kepada orang mukmin, nah, apa katanya, unduruna naktabis min nurikum. Ketika orang mukmin melewati jembatan lolos, maka orang-orang munafik, unduruna, tunggulah aku ini, tunggulah aku ini, naktabis min nurikum, aku ingin mengambil cahayamu itu agar aku ini bisa lewat bersama. Seperti orang sepedaan, dia tidak punya lampu, yang depan itu punya lampu dia. Kalau duluan dia pergi, maka orang belakang kegelapan. Kalau kegelapan di dunia masih ringan, kita bisa berhenti dan kita bisa minta tolong orang. Tapi kalau kegelapan di akhirat, naudzubillah min dzalik, makanya tidak ada kezaliman, kegelapan kecuali dzulmu yaumal qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Nah, ini sifatnya orang munafik. Jadi mereka tidak punya pendirian yang pas, yang sekiranya menurut hawa nafsu mereka senang, ya mereka ikut kepada dia. Ketika ada yang lain yang lebih bagus, bingung dia, meninggalkan pertama kemudian mengikuti yang baru. Ketika ada yang lain lagi, bingung mereka, mudzabdzafina, la ilaha ula wa la ilaha ula, bingung dia, tidak kesimpulan, tidak kesimpulan. Tapi orang mukmin walaupun kondisi apapun masih punya pegangan dia. Inilah yang harus kita pahami dan perlunya kita menuntut ilmu. Amma ahlul iman, adapun orang beriman, fama arafu qalu bihi, ketika mereka tahu dalil itu yang diucapkan, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Jadi orang beriman mereka berkata ketika ada qala Allah Ta'ala, ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berkata menurut perasaannya. Nah, wa man lam ya'rifu, dan apabila orang beriman tidak tahu dalilnya, wakalu ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, maknanya Allahu a'lam. Nah, ya, mudah. Jadi kita ini dengan Islam itu dimudahkan oleh Allah. Ad-dinu yusrun, tentu mudah. Wala yukallifuna anfusahum syai'an, orang mukmin tidaklah membebani akalnya, pikirannya tentang sesuatu la ya'rifunahu, yang mereka tidak mengetahuinya. Kalau tidak tahu, menanya pada orang punya ilmu. Ketika menanya belum tahu pula, yaitu menyerahkan urusannya pada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Ketika kita ditanya tahu dalilnya, wajib menjelaskan. Ketika kita ditanya tidak tahu dalilnya, Allahu a'lam, selesai. Tidak memaksakan, kita harus menjawab. Nam au yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Enam, wala yukallifuna anfusahum syai'an la ya'rifunahu. Orang mukmin tidak membebani sesuatu yang dia tidak tahu. Au yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, atau bicara atas nama Allah padahal dia tidak punya ilmunya. Ini salah. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bicara yang kamu tidak punya ilmu. Selamat kita. Jadi kita kalau ditanya, kalau tidak tahu ya diam, kalau tahu ya kita menjawab. Fal qawlu 'ala Allahi bi ghairi ilmin huwa atilus syirki. Orang yang bicara tanpa ilmu itu semisal orang musyrik. Atil itu mana semisal masil. Bal huwa a'dhamu minasyirki, bahkan itu lebih besar dosanya, bahayanya daripada kesyirikan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf nomor 33. Maka Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan. Ini satu. Wal isma wal baghya bi ghairil haq, dua. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, tiga. Yang nomor 4 yang paling parah,
wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini tingkatan dosa ada 4. Pertama, qul, bicara wahai Nabi, innama harrama rabbiyah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah, oleh Tuhanku ini, pertama al-fawahisha, perbuatan yang keji, ma dhahara, yang nampak, minha, wa ma batona, dan juga yang tidak nampak. Termasuk fahisha ini adalah perbuatan dusta atau juga zina. Yang nomor 2, wal isma wal baghya bi ghairil haq, orang itu berbuat dosa dan curang tanpa ada dalil yang benar. Wal isma wal baghya, dan pelanggaran bi ghairil haqqi, tanpa ada dalil yang benar. Yang nomor 3, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, apabila kamu menyekutukan Allah padahal kamu tidak punya bukti, padahal Allah Ta'ala tidak menurunkan dalil, bolehnya kamu berbuat syirik. Ini tingkatan nomor 3. Padahal syirik itu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang dia menyekutukan Allah. Bahkan bukan hanya tidak mengampuni, Allah tidak menerima amal baiknya, ya. La in asrakta la yakhbatanna amaluka, kalau kamu wahai Nabi, seandainya kamu wahai Nabi berbuat syirik, akan lebur semua amalmu. Ini tingkatan dosa syirik. Tapi ada lagi bahayanya lebih daripada syirik, yaitu nomor 4, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, apabila kamu bicara atas nama Allah sedangkan kamu tidak tahu dalil. Nah, mengapa bicara atas nama Allah tidak tahu dalil itu lebih berat dosanya daripada syirik? Karena syirik itu dia sendiri melakukan. Orang menyembah matahari, ya, menyembah bulan, menyembah orang mati, itu kan hubungannya dengan dirinya. Jadi yang berakibat dia hanya diri. Tapi kalau bicara tanpa ilmu, menyebar seluruh dunia, menyesatkan umat banyak. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mengirim WA, ketika kita menerima berita, jangan semua kita telan. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kamu sampaikan, jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmu. Terutama pada zaman sekarang banyak fitnah muncul karena orang memfitnah lewat YouTube, lalu kita pindah tanpa kontrol, tanpa sensor. Yang paling bagus kita, ya ikhwan, baca ayat Allah, membaca hadis beliau, itu yang paling banyak faedahnya. Bagaimana setiap saat kita boleh kita melihat HP. Sudahkah kita membanding diri berapa ayat Al-Quran, berapa menit kita membaca Al-Quran dengan berapa menit atau berapa jam kita melihat HP kita? Bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus menimbang amal. Satu huruf yang kita baca Al-Quran 10 pahalanya, dan itu yang akan memintakan syafaat kita besok pada hari kiamat. Ya, ini sekarang adalah zaman fitnah. Nah, kita harus hati-hati. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayyan an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang beriman, kalau datang berita kepadamu dari orang fasik, teliti dulu. Fatabayyan mana fatasabbatu, jangan segera disampaikan kepada orang. Ini kesalahan kita. Tapi kalau kita tahu dalil yang hak, nah, setan itu membendung mulut kita. Jangan bicara pada orang. Tidak pernah kita, atau mungkin sedikit sekali kita ketika taklim lalu menyampaikan kepada anak kita, ya, menyampaikan kepada istri kita atau keluarga kita. Tapi berita, ya, anaknya, cucunya dikabari semuanya. Di sana banjir, sini ada ini, dan padahal itu belum tentu benar. Tapi ayat yang mesti banyak pahalanya dan menenangkan jiwa atau hadis jarang kita menegur, dan itu memang kita maklumi. Itulah kekurangan kita, kesalahan kita yang harus kita fahami. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam mesti keliru, tapi sebaiknya orang keliru maka dia hendaknya bertobat. Ya, jadi dosa yang paling besar
maka Allah menjelaskan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bicara atas nama Allah, oh ini Islam, ini sunnah, ini hadis. Nah, tapi bohong. Yang mendengarkan bukan satu orang. Yang mendengar apalagi lewat YouTube, yang lain seluruh dunia, apalagi dipasang dia. Ya. Dan sekarang berapa banyak fitnah itu muncul karena lidah. Makanya beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka beliau mensifati orang beriman kepada Allah, mensifati orang beriman adanya hari pembalasan, yaitu orang yang bicara yang baik. Falyakul khairan, bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik apabila yang diambil dari Al-Quran, bicara yang baik apabila dinukil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara yang baik apabila itu ijma'nya para ulama sunnah atau para sahabat. Adapun selain tiga ini belum tentu, kita harus mengontrol pula. Tapi kalau kita menasihati orang, ini ayatnya loh, ini hadisnya, diterima atau tidak, kita sudah mendapatkan pahala. Maka Syekh Fauzan hafizahullah menjelaskan faja'alal qawla 'ala Allahi, maka Allah Ta'ala menjadikan orang berkata atas nama Allah bi ghairi ilmin, bukan atas nama si fulan, atas nama Allah tanpa ilmu, fauqa syirki billah, itu melebihi dosanya syirik kepada Allah. Bayangkan kalau kita bicara atas nama penguasa, atas nama presiden, atas nama panglima, dituntut kita, padahal itu manusia biasa. Bagaimana atas nama Allah? Yaqulu 'ala Allahi wa antaqulu 'ala Allah, bicara atas nama Allah, atas nama yang menciptakan kita. Banyak orang tertipu, wah ini Allah bicara demikian, padahal itu dusta. Ini Rasulullah SAW bicara demikian, padahal dusta. Makanya kita harus hati-hati ya. Yang paling selamat diam, dan kita ditanya orang pun kalau tidak bisa menjawab lebih bagus diam. Karena kadang kalau orang itu mana yang bencet, ingin mencari kesalahan-kesalahan, saya tidak tahu, apalagi firasat orang itu mencari kesalahan orang, lebih baik kita diam, sukut, karena diam itu separuh daripada ilmu. Wa mimma yadullu ala khuturatil qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin, ini menunjukkan bahayanya bicara atas nama Allah, bicara atas nama Rasulullah SAW, bicara atas nama Islam. Inilah Islam, inilah tauhid, inilah sunnah, padahal itu adalah kedustaan dari mulutnya, dan ini lebih bahaya daripada perbuatan syirik, karena syirik hanya yaitu jatuh pada perorangan, tapi bicara didengar oleh orang banyak. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat kita fahami ya, agar kita bisa mengontrol amal kita setiap harinya, terutama menjaga jangan sampai kita berbicara yang menjadikan sebab terjatuhnya kita kepada perbuatan dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.